Selama aku mengembara, tak seorang pun menghiraukan diriku. Padahal aku mencari sahabat. Tapi mengapa orang menganggapku sebagai musuh? Siapa kau? Aku Cepernik, pengembara seperti dirimu. Rasanya kita belum pernah bertemu. Anak muda yang kesepian. Kedatanganku sesuai dengan apa yang kau rencanakan. Di dunia ini lebih mudah mencari musuh daripada mencari sahabat. Baru kali ini ada seseorang menawarkan kebaikan. Sebab itu, kau tidak perlu curiga dengan kehadiranku di sini. Di hutan ini hanya kita berdua. Alangkah indahnya kalau tali kasih terpadu di antara kita. Gila. Secepat itu kau mengutarakan isi hatimu. Sedangkan aku belum tahu siapa dirimu. Lambat laun, kau akan tahu siapa aku. Yang jelas, saat ini terasa aku jatuh hati padamu. Tidak mungkin. Harapanmu hanya bertepuk sebelah tangan. Sayangku, Cepernik, kau sudah mengingkari janji. aku belum terikat kepadamu, Damarsoka. Aku berhak menentukan sikap siapa yang kupilih menjadi kekasihku. Jangan kau libatkan aku dalam persaingan ini. Aku bukan pemuda yang semudah itu kau rayu. Jaka Budi Mulia masih punya harga diri. Kenapa kau takut bersaing dengan dia? Aku tidak pernah takut pada siapapun. Tapi demi menjaga keutuhan cinta kalian, aku tidak memihak pada siapapun. Sekalipun kau menggoda aku untuk menjadi kekasihmu. Cepernik, kau memaksakan kehendak terhadap pemuda itu. Perbuatanmu sama halnya menjatuhkan nilai martabat sebagai wanita. Kecemburuan telah mengantui dirimu. Dari dulu juga aku tidak pernah jatuh cinta padamu. Supaya pemuda itu tahu, akan kubuktikan siapa sebenarnya dirimu. Cepat kau, Damarsoka! Awas kamu, Damarsoka. Aku akan menuntut balas. Kau sudah puas apa yang terjadi pada dirimu. Anak muda, kau tidak bersalah dalam hal ini. Kalau dia memilih dirimu sebagai kekasih, itu wajar, karena kau masih muda. Maafkan, saya tidak bermaksud menyakiti hatimu. Baik, kita berpisah di sini. Ada saja hal-hal aneh dalam pengembaraanku.
tidak jatuh cinta pada si Camperenet. Kalau sampai terjadi, aku bisa malu. Masa aku masih bujangan kawin sama nenek-nenek? Ih. Apes pisan po iya. Rek menang mojang gelis, tapi bisa jurus silat. Ayo tolong. Aku berani mengembara. Berarti aku sudah siap menghadapi musuh. Ulah nganggap musuh atuh Neng. Abdi hayang jadi babaturan anjeun. Kalau kelakuanmu kasar seperti itu, mana mungkin kau mendapat sahabat? Lamun abdi bager, berarti anjen baik jadi babaturan abdi. Terus anjen jadi kebogoh abdi, gitu. Itu bisa ku terima. Hanya aku ingin tahu namamu. Orangnya gagah begini, tentu namanya juga bagus atuh Neng. Nama abdi Jaka Budi Mulia. Jadi, kau putra dari Guru Munding Wirya? Itu mah nama bapak abdi. Dari mana Neng tahu? Aku tidak perlu bercerita. Kau lihat saja di sini. Kembalilah. Aku menunggu kedatanganmu. Sudah jelas apa yang tersirat dalam rahasia kipas ini. Tidak. Aku tidak mau pulang. Aku merasa pengembaranku belum punya arti. Aku hanya menyampaikan amanat. Kalau kau tidak mau pulang, ya terserah. Neng, tunggu. Saha namanya? Neng, Neng. Manuk dah hampir di tangan, hiber deui. Awas, kemana kamu pergi? Aku ikuti. Pergantian waktu terus berlalu hingga daerah kekuasaan kita hampir separuh dari tanah Pasundan ini. Seharusnya aku sudah puas dengan adanya bantuan dari kalian. Tapi yang menjadi duri di dalam benakku, hilangnya Mawar Merah dari pengawasan kita. Entah di mana dia disembunyikan oleh si tua kepala Munding Wirya. Kau Sawit Tanjung, bagaimana penyelidikanmu? Aku telah menyelusuri sampai ke ujung timur tanah Pasundan ini. Namun jejaknya tidak kutemukan. Dan kau Singgil Murga? Sampai ke ujung barat pun, aku telah kehilangan jejaknya. Aneh. Ternyata kepercayaan yang kuberikan hilang begitu saja. Maaf Bayunata, seharusnya kau tidak usah merisaukan kehilangan gadis kecil itu. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Iya, adanya pendekar kecapi dan peramal muda itu. Belum lagi pemuda Sableng yang tempo hari mengagalkan rencana kami. Bagus. Tugas yang sempurna.
keterlambatan awal dari kehancuran. Kalian ingat, Bayunata tidak suka akan kegagalan. Aku tertarik pada peramal muda itu. Dia mengingatkanku pada Citra Karsa, penasehat Adipati yang memfitnah bapakku. Ini tugas bagi kalian. Sebelum matahari terbenam, kepala Citra Karsa harus sudah kalian persembahkan padaku. Ya sudah. Begini sekarang. Coba kamu bangunkan dia. Suruh dia datang ke sini. Baik, Pak. Cepat ya, Nek. Iya, Pak. Punya anak laki-laki satu-satunya. Sayang. Kang Rana. Kang. Bangun, Kang. Adi. Ayah naon? Kang Rana. Disauran ku Bapak. Bapak tidur. Bangunin. Oh, gimana lagi tadi? Tidurnya pagi. Ayah naon? Bapak teh tanyakan Abdi. Abdi mah terang. Tepangana Bapak. Ini mah Bapak pasti ngomel lagi dah. Pangitan Bapak tersebut. Upami karana sok masih kena ngaramal. Bapak panggil Ranata. Ya. Sudah siang begini, kamu baru bangun. Coba lihat muka kamu tuh begitu kumal. Nih, minum dulu, minum. Ayo minum. Rupanya tadi malam kamu tidak tidur ya. Meramal terus. Apa hasil ramalanmu itu? Hah? Malam firasat Ranata mengatakan hari ini Pak ada 5 ekor burung gagak datang kemari. Mereka mencari makan. Cuma 5 ekor burung gagak. Aduh. Baru 5 ekor. 50 ekor biar dia datang. Kasih makan. Kasih makan yang puas. Apa kamu ini? Coba. Bapak mau tanya. Itu ramalan. Itu yang namanya ramalan. Dasar otak kamu tuh ada di dengkul nih. Di dengkul. Renata. Kalau Bapak tidak percaya ramalan saya, Ranata tanya dulu ya sama si Jajang. Tanya. Jang, ada berita gembira. Bapak sekarang sudah mulai percaya dengan ramalan kita. Jadi nanti kalau kita meramal lagi, kita nggak boleh salah ya, Jang. Nanti
Bapak marah lagi. Jang, betul kan hari ini bakal ada 5 ekor burung gagak yang datang kemari untuk mencari makan, betul kan? Tuh kan, Pak, Jajang aja bilang iya Pak, betul. Aduh, Renata. Burung ini kan kamu yang kasih makan. Masa kamu dewa-dewakan? Bapak nih, bapak yang besarkan kamu, yang harus kamu dewa-dewakan. Tahu nggak? Hah? Oh, coba lihat burungnya, ini Jajang ya? Iya Pak. Dewa kamu ya? Coba Bapak lihat. Aduh, bagus Jajang. Pak. Aduh, Pak. Ya? Hah? Yang aduh. Bapak. Ya, ini lihat ini. Ya, Jajang ya. Ini Jajang ya, Jajang nih bener. Kamu punya bener. Jajang, Tuh, Pak. makan itu Jajang. Makan itu burung. Jajang, Pak. Kamu tidak pernah menghargai Bapak sama sekali. Apa kamu ini? Jajang, Pak. Aduh, Jang, tambahkan hatimu, Jang. Tuh kan, Pak. 5 ekor burung gagak yang Rana ceritakan datang. Ada perlu apa mereka kemari ya? Kami perlu kepalamu untuk kami persembahkan kepada Bayunata. Bayunata? Kau pikir kepala bapakku, kepala kambing, bisa kau jadikan tumbal? Hah? Renata, jangan. Biarin Pak, mereka kan cuma burung gagak. Kurang ajar. Tenang, pedangmu jelek. Ambil. Hati dia. Sakit kan? Makanya gagak buntah. Kalau cari makan, jangan di sini, di tempat lain saja. Ayo, kalau kamu masih tetap di sini, aku cabutin semua bulumu. Ayo, cepat. Lari yang jauh, jangan kembali lagi ya. Bapak, gini Pak. Aduh, gini Pak. Aduh, tuh lihat Pak, 2 ekor gagak mati. Habis nakal sih Pak. Kamu anak Bapak yang paling pinter, paling gagah. Dari mana kamu belajar silat nggak ngomong sama Bapak? Ternyata, biar dia mampus. Semua penjahat harus dibunuh. Tumpah sampai ke akar-akarnya. Ya, jangan kasih hati. Ya,
Iya, Pak. Oh, Gelatik yang cantik. Maafkan aku bahwa aku telah menganiaya kamu. Ternyata segala apa yang diciptakan oleh Gusti Yang Maha Kuasa pasti semuanya berguna, sangat berguna. Gelatik, ramalan yang kamu berikan pada Renata banyak yang benar. Dan dia telah menyelamatkan jiwa kami. Maaf. Maaf. Kita telah gagal membawa kepala Citra Karsa. Bagaimana tanggung jawab kita pada pimpinan? Lapor saja terus terang. Kalau tugas kita digagalkan oleh anaknya, Pasti Bayu Nata tidak mau tahu atas kegagalan ini. ya Siap-siap saja kita terima hukuman. itu betul. Ayo kita menghadap. Sudah sepantasnya kalian menerima hukuman. Kebrutalan kalian meresahkan banyak orang. Hei pengembara edan, kau salah satu penghalang bagi kami. Ciluk. Nah, kami apa tidak dihitung sebagai penghalang kalian? Ya. Hei, Gundul! Rupanya kau masih berada di daerah kekuasaan kami. Ngambek Kang. Jagat ini yang punya Sang Maha Kuasa. Leres tuh. Mohon! Kang, raos itu. Jangan sangka ini isinya pakaian, tapi ini batu keramat. Mau lagi? Rasakan dulu sakitnya. Kalau sudah sembuh, baru lawan aku. Aku mau nonton temanku dulu ah. Adik-adik aku ya. Ayo bangun, bangun. Ayo Kang, bangun.
mau bunuh aku, jangan dari belakang. Terang-terangan saja. Nih, dadaku. Daripada kita gagal membawa kepala Citrakarsa, kita penggal saja lehernya. Yo. Nih, kepalaku. Adu panjang sama leher Bango. Ini mau sebut keramat. Hawa telapak tangannya terasa panas. Gue mau kelompok, gue ngelak berono. Jalan buntet, mau lari kemana? Sekarang kau jadi pajangan hutan. Tole, Lento. Yo, Mas. Nah, ada mainan baru. Ndi, iki. Wah, mau iki. Ya ndek, aku mau Mas. Golean elek. Elek, oh tenang elek. Nih. Iya, Mas. Biar saja deh di sini. Nanti kalau ada cewek hutan liwat, dia disuruh pantatnya. Tidak kepalaku. Tidak bisa, kurang kuat. Biar saja cewek. Bukan Mas itu. Wes, ojo disiksa. Sekarang kau bawa kepala kedua temanmu. Laporkan ke Bayunata. Tole, Lento. Iya. Kita sekarang pergi. Ayo. Yuk. Matahari sudah lama terbenam. Mereka belum juga menampakkan diri. Di mana tanggung jawab mereka? Aku belum puas. Kalau Citrakarsa dan putranya masih bercokol di daerah kekuasaan Bayunata, dendam harus dibalas dengan kematian. Bayunata, kedatangan pesuruh kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Aku pernah katakan, kegagalan adalah awal dari suatu kehancuran. Dan ini tidak kuinginkan. Ampuni aku Bayunata. Tanpa kau teruskan perkataanmu, aku sudah tahu apa yang telah terjadi. Belum lagi tercapai tujuanku. Sudah ada satu penghalang besar bagiku. Dua temanku dibunuh Putra Citrakarsa. Dan yang lainnya
mati di tangan pemuda pengembara. Ini buktinya. Sawer Tanjung, Singgil Murka. Ternyata kerja anak buah kalian begitu sempurna. Karena ulah si Sableng itu, dia telah membawakan hadiah buat kita. Bagus, bagus sekali. Kau telah membuka mata hatiku untuk aku bertindak lebih jauh. Kau akan mendapatkan hadiah istimewa. Semua ini hasil ketololanmu. Ampuni aku, Bayunata. Bayunata tidak harus dendam padamu. Tapi dendamku pada pemuda pengembara itu mengingatkanku akan satu peristiwa di mana saudara kembarku si Janggut Merah sewaktu menghadapi pemuda Sableng itu. Wiro Sableng, nama yang sudah tidak asing lagi di dunia persilatan. Ternyata ketololanmu membawa berkah bagiku. Kalian sebagai pendampingku, perlu kuingatkan sekali lagi, hari demi hari penghalang timbul satu demi satu. Dan ini berarti wibawa kita sudah mulai terancam. Aku suka semua jenis tantangan. Tapi untuk kali ini, wibawaku telah diinjak-injak oleh mereka yang bersembunyi di balik ketenangan. Kobaran api ini menjadi saksi tekadku. Bagaimana aku harus menghancurkan mereka. Sudah setengah hari perjalanan kita menyusuri hutan ini. Kita belum menemukan jejak pemuda Sableng itu. Jangan putus asa lebih dahulu. Kalau kita masuk perkampungan, kita tanyakan pada penduduk yang kita temui. Itu kalau mereka tahu. Kalau tidak, tujuan kita akan sia-sia. Kalau pendapatmu memang begitu, kenapa kita harus teruskan perjalanan kita? Mereka mencari urusan dengan kita. Ada dua kelinci liar yang nyasar di hutan ini. Kenapa kalian menghalangi perjalanan kami? Kami yang berkewajiban menemukan pemuda Sableng itu. Ini daerah kekuasaan kami. Kami yang lebih berhak. Kalau kalian keras kepala, kita tentukan dalam pertarungan. Ngerti tidak warna singo jamur? Dengan tantanganmu itu, pantang bagi kami untuk mundur selangkah. Ayo, maju.
semua ilmu kedikjayaan yang kalian miliki. Ilmu tenaga dalamnya sempat menggoyahkan kita. Kita punya kepentingan yang sama terhadap pemuda Sableng itu. Kami bersedia bergabung dengan kalian. Kalau dari semula kalian punya tujuan begitu, di antara kita tidak akan terjadi pertentangan. Pertentangan dan persaingan selalu ada selama dunia ini masih berputar. Dan si Sableng itu belum ditaklukkan. Kedatangan kalian tepat sekali. Seperti hujan menerpa padang gersang bagi kami. Hanya aku ingin mengenal kalian lebih dekat. Kami datang dari Ponorogo. Aku, Warok Singobarong. Dia, Warok Singojalang. Dan satu lagi, Pendekar Gago. Bagus. Kalian merupakan tamu kehormatan bagi kami. Tapi yang ingin kutanyakan, kenapa kalian mau bergabung dengan kami? Tidak mungkin satu tujuan tanpa dilandasi cita-cita. Jelasnya, kami sedang mencari pemuda pengembara bernama Wiro Sableng. Wiro Sableng? Ya, pendekar kapak maut naga geni 212. Semua pendekar aliran hitam menginginkan dia. Daya tariknya luar biasa. Laksana penyelam menginginkan mutiara yang bertebaran di dasar laut. Menarik. Menarik sekali. Coba teruskan ceritanya. Peristiwanya sudah lama terjadi. Tapi kami saudara seperguruan yang bertengger di kaki Gunung Lawu punya tuntutan tersendiri terhadap pemuda Sableng itu. Ya, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Saat itu kami hanya mendengar kabar bagaimana saudara seperguruan kami bertarung dengan pemuda itu.
Pantas sekali. Tuntutan kalian menggebu-gebu, menginginkan nyawa seorang pengembara. Ini yang dikatakan 2 hilang, 3 terbilang. Kami datang ke tanah Pasundan ini dengan satu tekad. Pemuda Sableng itu harus takluk pada kami. Sebelum tujuan kalian tercapai, masih banyak kerikil-kerikil tajam yang akan menjadi penghalang bagi kalian. Banyaknya penghalang bukan rintangan bagi kami. Seluas-luasnya tanah Pasundan, jauh lebih luas tekad kami. Bagus. Mulai sekarang, kita ikrarkan persahabatan kita. Indah sekali permainan kecapimu, nak. Kalau nenek suka dengan permainan kecapiku ini, dengarkan saja, Nek. Malah untuk nenek, aku akan melantunkan suara kecapiku ini lebih merdu dari ini. Seandainya aku masih muda, aku bukan saja tertarik dengan permainanmu, nak. Tapi aku bisa saja merubah dirimu menjadi muda, seperti gadis yang berumur 20 tahun. Betapa bahagianya aku seandainya menjadi kenyataan. Bagaimana caranya? Kau hayati saja dentingan suara kecapiku. Ternyata dentingan suara kecapimu mengandung kekuatan magis. Kau sudah berubah muda kembali. Apakah masih ada keinginanmu yang lain? Seperti keinginanku tadi, aku akan mengenalmu lebih jauh. Sudah dianugerahi kecantikan yang sempurna. Diriku pula kau akan miliki. Kau termasuk perempuan tak tahu diri. Kenapa kau berkata kasar seperti itu? Sedangkan kau sendiri yang merubah aku cantik seperti ini. Tanpa suara kecapiku ini, sebenarnya kau dapat merubah dirimu sendiri dengan ilmu sihir yang kau miliki. Aku sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Kau adalah nenek sihir yang terkenal, suka menggoda pemuda-pemuda. Bangsat, kau
menjaga diriku. Aku seorang pengembara yang tidak suka melihat adanya duri yang ditutupi oleh halusnya kan sutra. Kau terlalu menghinaku. Kau meremehkan aku. Gila sekali. Kalau seorang laki-laki hanya dapat mengalahkan perempuan yang tak berdaya. Jangan terlalu banyak bicara, Damar Soka. Siapapun tahu tentang dirimu. Kau pendekar golongan hitam yang bermuka dua. Wajah yang satu seperti satria yang berbudi luhur. Sedangkan wajah yang satunya lagi seperti pemecut yang bertopengkan Batara Kamajaya. Kurang ajar. Persiapkan dulu ilmu kanuraganmu lebih sempurna. Baru kau cari aku. Hai, pendekar Caping. Ingat, suatu saat aku akan menuntut balas. Perjalanan waktu terus berlalu. Sampai saat ini, kita belum juga menemukan jejak pemuda Sableng itu. Ini satu tantangan bagi kita. Bagaimana kalau kita minta bantuan penduduk untuk mendapatkan keterangan? Itu pekerjaan sia-sia, Sawer Tanjung. Baru saja mereka melihatmu, mereka sudah lari. Kalaupun dipaksa, mereka belum tentu tahu keberadaan si Sableng itu. Hanya ada satu jalan. Bagaimana kalau kita menculik beberapa gadis dari pedesaan dan dibawa ke tempat ini? Kalau berita ini sampai terdengar oleh si Sableng itu, tanpa dicari pun, si Sableng itu pasti datang kemari. Bagus. Rencana cemerlang. Itu perlu dipikirkan. Pak Yunata, kapan kau tugaskan aku untuk melaksanakan? Kau selidiki lebih dulu gadis-gadis dari anak orang terkenal di setiap desa. Setelah waktunya, baru kita laksanakan. Baik, Pak Yunata. Ternyata kita terusik oleh kedatangan tamu yang tidak diundang. Kedatanganku memang cukup mengagetkan kalian. Tapi kalian jangan menganggap aku sebagai musuh. Damar Soka, angin apa yang membawamu sampai di sini? Tentu saja angin baik. Angin penuh pengharapan. Atas dasar apa aku dapat memenuhi harapanmu? Jelasnya,
Aku telah dihina oleh seseorang. Untuk itu, aku memerlukan bantuan untuk membalas penghinaan itu. Siapa yang kau maksud? Dia pendekar kecapi. Hei, bukan mati kamu! Aneh. Hanya pemain kecapi berani menghinamu. Bukankah kau Damar Soka, tokoh yang disegani di dunia persilatan? Ilmu kanuragannya sangat tangguh. Hanya pendekar yang berilmu tinggi baru dapat menaklukkannya. Pernah ku ingatkan, ini salah satu kerikil tajam yang kumaksud. Belum lagi Ranata putra Citrakansa. Bahkan mungkin Mawar Merah yang telah tumbuh dewasa. Ya, yang sewaktu-waktu akan menuntut balas. Seharusnya seorang gadis yang cantik jalan di tempat sepi seperti ini. Siapa kau? Tidak seorang pun dapat menebak namaku dengan benar. Kenapa kau menghalangi perjalananku? Tentu saja aku punya tujuan terhadapmu. Apa? Tidak malu kau berkata seperti itu? Kenapa aku harus malu bertemu dengan seorang gadis cantik yang menjadi idamanku? Kau sama sekali tidak sopan. Mana mungkin seorang pemabuk mengenal kata-kata sopan? Apalagi di hadapanku sudah berdiri seorang calon sinden. Ini sudah suatu penghinaan. Justru sebaliknya, aku akan menjadikan kau seorang pesinden yang hebat, yang akan dikagumi oleh banyak orang di tanah Pasundan ini. Dan aku akan suara kecapi kesayangan. Dengan penghinaan, kau patut diberi pelajaran. Demi kau, aku rela melayani. Hei, gadis manis,
Ternyata seni bela dirimu dapat diandalkan sewaktu menghadapi musuh. Aku tidak perlu pujianmu. Sikapmu sama seperti penjahat-penjahat yang lain. Dari cara bicaramu, seakan kau membenci semua laki-laki yang pernah kau jumpa. Iya. Mereka tak ubahnya seperti perampok-perampok yang tidak bermoral. Aku bisa menduga perasaanmu. Setidaknya, hatimu pernah terluka oleh satu peristiwa, sehingga kau dendam pada setiap laki-laki. Kau tidak perlu tahu cerita itu. Aku masih ada urusan. Tunggu! Neng, dari tadi aku belum tahu siapa namamu. Untuk apa kau tahu namaku? Kalau sikapmu hanya untuk menghinaku. Aduh, Neng. Maafkan aku, Neng. Aku memperolokmu sebagai presiden agar kau marah. Supaya aku ada lawan untuk melemaskan otot-ototku yang kaku. Sinting. Hah? Sinting? Apa aku sinting, ya? Biarlah. Boleh kau mengatakan aku sinting. Yang jelas, aku bukan penjahat. Cuma suka iseng. Tepat sekali. Aku pernah kenal seorang pemuda yang suka iseng. Tapi dia sintingnya lebih banyak dari aku. Namanya Wiro. Wiro Sableng. Sudah tahu dia Sableng. Untuk apa kau bicarakan dia? Jangan salah duga. Kemampuan bela dirinya luar biasa. Sewaktu menghadapi anak buah siluman biru. Ia memiliki ajian melebur bumi. Apalagi yang akan diperbuat mereka? Sudah habis ceritamu tentang pemuda Sableng itu. Cuma sebatas itu yang aku tahu. Pertemuan kita sampai di sini. Neng, aku kan belum tahu siapa namamu. Namaku Mawar. Mawar. Indah sekali nama itu. Seperti... Mawar! Hati-hati, Mawar! Jangan sampai kau bertemu dengan pemuda Sableng itu! Mawar!
Wah, gak guna aja. Kenapa kamu, Le? Ini singkong. Enak. Tenang. Pantes, Bang Bude selaku lapar. Lapar sih lapar. Nento, kasih. Udah. Anak. Wis. Ojo ribut. Kalau masih kurang, bakar lagi. Terus, anak boleh sakit jempolku, kecekot untunya. Anak. Arab Le? Udah tahu enak, makan sendiri ya, Jang. Pelit. Tapi bener, Jang. Kalau kamu nanti dikasih makanan, terus bukan makanan kebiasaan kamu, aku takut bulumu yang di kepala hitam bagus itu rontok, botak dong, Jang. Atau malah gila kamu, ya. Biarin aja deh. Kayaknya dia ingin dirakuk. Dasar pelit. Makanan kamu masih ada nggak, Jang? Makanan kamu juga masih banyak, Jang. Biarin saja mereka makan sampai kembung. Yang penting kamu tidak kelaparan, aku juga. Dia nyindir aku. Atau dia sendiri yang gila. Burung diajak ngomong. Burungku sendiri. Kenapa dia mesti usil? Kalau aku gila, Jang, apa benar sih, Jang, aku gila? Itu kan kata orang-orang ya, Jang, ya. Tapi biar aku gila, aku kan nggak pelit, Jang, sama kamu. Makanan kamu selalu penuh. Daripada mereka, Jang, hanya sekedar ubi, pelit sekali, nggak mau bagi-bagi sama kita. Padahal ubi kan banyak di kebun kita, betul nggak, Jang? Kamu saja bisa berbagi-bagi makanan dengan kerabatmu, ya kan, Jang? Jelas, Mas. Dia nyindir. Iya. Nyindir awake dewe. Nah, kita yang makan enak, kok dia yang mesti repot. Nah, dan aku, Mas, tidak terima, Mas. Wong kui harus dikasih pelajaran. Nah, kasih pelajaran. Iya, harus, Le. Kita ditantang, Jang. Kalau kau yang ditantang, berani nggak, Jang? Kalau aku sih berani, Jang. Ini dia. Wes, Mas, tunggu apa lagi? Jangan beneran, nggak kena kan? Ayo. Aduh, kemana dia? Katanya mau bermain-main, tapi kok hilang? Aduh, dia takut deh pasti. Jang, dia takut, Jang. Kemana sih gila itu?
Kok hilang? Akunya pendekar. Tapi ngadepin aku aja udah main hilang-hilangan. Kayak setan aja. Apa di atas pohon? Tidak ada. Tuh. Pendekar, kamu di mana? Woi, turun. Jajang. Kamu rupanya di sini. Kembalikan burungku. Sekarang burung ini sudah jadi milikku. Kau mau apa? Kamu pendekar kok ngambil burungku. Pendekar kan nggak boleh main curang. Lagian itu kan buat aku meramal. Kalau aku nggak ada jajan, aku nggak bisa cari uang buat makan. Ayo, kembalikan. Cari uang? Iya. Nih, burungnya aku kembalikan. Ambil. Wah, Ampuni, persis kayak Manuel. Iya. Kudu cedak-cedak, engkau gue dipatung karo dia. Jurus kunyuk melempar buah. Aku akan membaliknya. Kau sudah membalikan jurusku. Baru kali ini aku berhadapan dengan orang pintar seperti kau. Aku dianggap pintar. Tentu saja aku pintar. Kalau tidak, aku kan tidak jadi peramal. Lagian aku mengerti bahasa burung. Nah, kamu kan tidak. Malah masih Riki piye toh? Wong bodoh kuwi kok dibilang pinter. Nah, dadakannya digebukin. Nah, meneng wae. Balas. Le, sabar. Kita tidak seharusnya bermusuhan dengan dia. Apalagi dia peramal. Barangkali kita bisa minta tolong sama dia. Hah? Minta tolong? Mau aku. Oh, Iso-iso. Nanti kita ngomongnya sama burung juga. Mau. Botak-botak. Jahat, Jang. Kamu jangan deker-deker sama dia. Nanti kepalamu yang hitam itu digunting sama dia. Ikut-ikutan botak. Dah, malah ngatain aku. Ini tidak bisa dibiarkan, Mas. Sakarepmu, aku mau lihat jurusmu. Bawa pulang. Harus dicuci. Mau. Dagang, kita pergi dari sini. Daripada ngelayani si kota ini, kita nggak dapat uang, Jang. Mending kita ngeramal orang lain, dapat duit. Orang kak, kan itu ngeramal jeung orang hutan. Teramal setengah gila saja mau kamu layani. Dia itu kan meramal, akalnya banyak. Makanya Le, contoh ilmu padi. Makin berisi, makin nunduk. Bukan makin botak, tinggal jambul saja.
Rupanya hari ini kita tidak bakal dapat rezeki, Jang. Buktinya kita sudah ketemu 3 orang. Walaupun yang satu cuma separoh, tapi mereka tidak bakal punya duit, Jang. Satunya botak, satunya edan, satunya setengah harga. Aduh, rambut aja irit, apalagi duit. Aduh, capek dah, Jang. Mending kita duduk di sini. Kamu kan pasti capek. Aduh, sakit juga nih kena urat. Nih. Yang daripada tidak ada yang mau ngeramal, mending kamu ngeramal aku sendiri. Kira-kira hari ini aku bakal ketemu siapa sih, Jang? Ngomong kek. Hah? Awewe? Nggak mau. Aku tidak mau ketemu lagi sama awewe, Jang. Mending awewe itu cantik, badannya bagus, ramah, dia suka sama aku, dan aku juga suka sama dia. Tapi kalau aweweknya kayak si gorila itu atau si Deno, aku bisa mati kekurusan, Jang. Dari caranya dia ngomong saja, aku sudah ngeri, Jang. Masa orang segede itu manggilnya Kang Rana, Kang Rana, kan aneh, Jang, kedengarannya. Sekarang aku mau kamu ngeramal yang bener-bener, ya. Awewenya cantik, rambutnya panjang. Yang bener, Jang. Kuntilanak kali. Tapi siang-siang begini mana ada kuntilanak ya? Biasanya setan itu keluarnya malam. Tanda lainnya apa, Jang? Bajunya merah. Berarti bukan kuntilanak. Kalau setan kan biasanya bajunya putih. Itu barangkali. Kok nggak kelihatan, Jang? Jangan-jangan harimau. Nggak ada, Jang. Wah, bukan harimau, Jang. Saja kamu, Jang. Bisa digodain nggak, Jang, ya? Lari, Jang. Kejar ya. Lagi, Jang, ketemu awewe cantik. Kesusu juga kan. Aduh, aku lupa tanya namanya. Kamu tidak kasih tahu, Jang, siapa namanya. Sekarang aku kebingungan. Hah? Mawar? Namanya Mawar? Kamu bercanda lagi kali, Jang. Mawar kan nama bunga, Jang. Hah? Ada tandanya? Oh iya, itu tandanya. Kecil. Minggir. Aku tidak mau punya urusan dengan orang sinting macam kamu. Jang, aku dikatain sinting lagi, Jang. Kamu nggak bilang sih, Jang. Kalau biar cantik tapi galak, bisa-bisa dia juga tidak laku, Jang. Ini galak. Aduh, kalau begini ceritanya, aku tambah bingung, Jang. Cantik-cantik, galak. Kalau tahu begini kan, aku lebih baik tidur di atas pohon. Nggak usah ngurusin orang seperti dia, Jang. Aduh, kan buang-buang waktu saja. Betul kan? Rupanya hari ini kita sial, Jang. Aku harus bagaimana sekarang, Jang? Oh. Ngantuk deh. Ih, Mawar marah.
tenang beneran. Ini harus dilawan. Ayo bangun, kalau kau mau melawanku. Aku sakit yang dipukul. Kalau sakit gara-gara kekenyangan sih ada enaknya. Aku kan tidak ada hati untuk melawan wanita, Jan. Tapi dia memukul aku. Menurutmu bagaimana, Jan? Jadi aku kau perbolehkan melayani dia. Baik, apa takut kalau begitu. Benar-benar licik. Untung kamu tidak bertemu dengan si pendekar pemetik bunga Wirapati. Ada hubungan apa aku dengan dia? Kau belum tahu siapa Wirapati si pendekar pemetik bunga itu. Dia selalu mengincar gadis-gadis cantik seperti dirimu. Jangan kau samakan aku dengan gadis-gadis yang sudah menjadi korban Wirapati. Kau memang tidak sama mereka. Tapi jika kau hidup pada zamannya, tak seorang gadis cantik pun yang lepas dari incarannya. Anak manusia lupa daratan. Anak manusia melakukan kejahatan. Apakah selusin nyawa di badan? Apakah ilmu setinggi awan? Guru. Guru. Selama ini, aku dikenal sebagai tokoh silat golongan putih yang mengutamakan ilmu untuk berbuat kebaikan. Welas asih, dunia persilatan menghormati aku. Tapi kini apa? Dari 8 penjuru angin, sumpah serapah dan umpan kutuk dilontarkan kepadaku. Keningku dicoret oleh rasa malu yang tiada terkira. Itu semua adalah akibat perbuatanmu yang bejat, Wirapati. Perbuatan terkutukmu. Kalau seorang murid telah berkhianat pada gurunya, itu sudah perbuatan yang sesat. Menurut yang kau tahu, siapa murid yang telah berjasa pada gurunya? Orang-orang memanggilnya Wiro. Hah? Wiro? Aduh,
Jangan. Kamu jangan sampai bertemu dengan si Wiro itu. Nanti bisa-bisa kamu ikut Sableng. Aku sendiri belum pernah bertemu dengannya. Tapi guruku pernah cerita. Dia mempunyai guru yang berasal dari Andalas. Julukannya Tua Gila. Hah? Ini pasti menarik. Oh, tunggu aku di bawah ya. Kau tadi mengatakan tua gila. Aku tidak bisa membayangkan orang yang sudah tua gila. Apa yang bisa dia perbuat? Walaupun begitu dia seorang guru yang sakti. Gimana adanya Dewi Payung 7? Cari-cari dari hutan ke hutan, tidak nampak. Jangankan 7 payung, 1 payung pun tidak nampak di depan mataku. Aduh, dasar baru punya murid 1 nih. Bagaimana kalau aku punya murid 10? Gila. Nah, benar saja, segede gunung Dewi Payung 7. Nanti kalau aku jumpa akan ku ganti Dewi Payung. Ya, dengar keluar masuk hutan. Tahu dia lewat. Bukan, Eyang. Saya Mawar. 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 Apa hubunganmu dengan Munding Wirya? Beliau adalah guruku. Guru? Jadi dia sekarang sudah punya murid. Pantas kok diberi namanya Mawar. Berarti kau juga diberi sebuah pusaka berbentuk kipas yang bergambar mawar. Dari mana Eyang tahu kalau saya mendapatkan pusaka itu? Orang satu-satunya yang mempunyai pusaka kipas adalah si Munding. Apa dia masih berada di Baduy? Iya, Eyang. Dia memang jarang turun gunung. Kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting. Lalu, apa tujuan Eyang bisa sampai ke Tanah Pasundan ini? Ceritanya cukup panjang. Aku datang ke Pasundan sini hanya ingin mencari muridku. Dia bergelar Dewi Payung 7. Dewi Payung 7? Ya. Apa kau pernah mendengar nama itu? Bukan saja dengar, Eyang. Saya pernah bertemu dengannya. Lalu, di mana sekarang dia berada?
Sekarang ini saya tidak tahu, Eyang. Tapi waktu saya bertemu dengannya, saya sempat bertarung. Siapa yang menang? Ah? Pertarungan kami seimbang. Bagus. Kalau begitu, namaku belum tercoreng. Mawar, kalau kulihat dari dua matamu, kau menyimpan sesuatu. Ada masalah apa? Ayo, coba kau ceritakan padaku. Saya punya tuntutan kepada perampok-perampok yang telah menghabisi nyawa keluarga saya. Lagi-lagi masalah kejahatan. Memang di dunia ini tidak akan pernah aman jika ada manusia-manusia yang ingin menguasai. Satu-satunya jalan harus Wiro Sableng. Kenapa harus Wiro, ya? Meskipun dia sableng, tapi dia mempunyai ilmu kadijayaan dan kanuragan yang bisa diandalkan. Itu terbukti saat dia menghadapi golongan hitam kelas 1 di Pulau Dewata. Dia adalah Cokorda Gede Jantre. Sudahlah. Aku akan melanjutkan perjalananku. Aku ingin mencari muridku, si Dewi Payung 7. Jahanam sudah datang. Ayo naon? Ini tuh ya orang gelo. Neng Dolis, ketemu lagi. Saya Dia kakakku. Dia sudah menjadi korban kebuasan Bayunata. Kalau begitu, biar aku bawa kakak. Sekalian aku pulang menemui bapak. Siapa tahu bisa diobati. Terima kasih atas kebaikanmu, Jaka.
kau tidak punya perasaan sama sekali. Kalau aku tidak punya perasaan, mana mungkin aku menemukan seorang dara cantik di tempat ini. Pergi. Aku tidak suka ditemani orang sableng seperti kamu. Hah? Orang sableng? Kau tahu julukan namaku? Jadi sekarang ini aku berhadapan dengan orang yang bernama Wiro Sableng. Pantas. Apanya yang pantas? Kau sama sekali tidak punya sopan santun. Menurutku, aku sudah cukup sopan memberikan hasil buruanku pada seseorang, apalagi sama kamu. Tapi tidak dengan cara kasar seperti tadi. Ya, kalau caraku kasar, maafkan saja. Tapi aku yakin kalau seorang pemaaf. Susah aku menghadapi orang sableng seperti kamu. Sudah, jangan pandang sablengnya. Kau berada di sini punya tujuan apa? Sulit untuk diceritakan. Tak seorang pun akan merasa belas kasihan pada nasibku. Aku tahu. Kau patah hati dengan seorang pemuda ya? Bukan soal itu. Mungkin kau salah satu korban dari perampok-perampok itu? Ya, kau benar. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kejadian itu. Sekarang sudah lunas. Hutang malu dibayar dengan nyawa. Kau Bayu Nata. Aku merasa bersalah atas kematian ibuku. Kenapa? Bukankah meninggalnya ibumu karena perbuatan mereka? Kalau aku tidak melihatnya, tidak mungkin ibuku bunuh diri. Sudah seharusnya mereka ditumpas. Untuk tekadku ini, aku rela mengorbankan nyawaku. Aku tidak meragukan kemampuanmu. Tua Gila sudah banyak bercerita tentangmu padaku. Oh ya, sebenarnya aku meninggalkan kedua temanku di tepi hutan sana. Kalau mau ikut, kita sama-sama bakar kelinci di sana dengan kedua temanku. Mau? Terima kasih, Wiro. Rata-rata aku bertemu dengan orang kurang waras. Apa memang begitu ya? Orang yang banyak ilmu.
Perampok-perampok itu kelakuannya sudah keterlaluan. Memangnya perempuan-perempuan itu wedus apa? Kok digiring-giring kayak ngono? Toleh, harus tahu Wiro kejadian ini. Ayo. Mas, tolong rampok, mas. Aduh, dulu aku rampok tapi neng kono. Rampok-rampok kuwi sing nyulik perawan demplang. Perawan? Iya. Yang bener kamu, Le. Tuh. Biar 1000 kalimat yang kau ucapkan, paling hanya satu yang aku bisa percaya. Waduh, mas, aku raguyon, mas. Yo. Wah, mas sakit banget. Perawan-perawan kui diseret karo jaran. Diseret karo jaran? Yo. Kenapa kamu tidak tolong, Le? Percuma saja kamu bisa silat. Mas, yang aku wani perampok-perampok kui wis tak bedel. Lah, mereka bukan tandinganku. So aku yang jadi perkedel. Yo. Perbuatan mereka sudah keterlaluan. Ini namanya penghinaan bagi kaum wanita. Yo mas, ojo suwe-suwe. Nanti keburu perampok-perampok itu menyiksa mereka. Ayo mas. Alon-alon, Le. Aku masih punya kaki. Aku bisa jalan sendiri. Nah, malah nunjukkan aku. Ayo. Biarlah kabar tersebar luas di seluruh penjuru tanah Pasundan ini. Sangat tidak mungkin pemuda Sableng itu tertidur lelap dalam persembunyian. Rencanamu sempurna sekali, Bayunata. Disinilah saatnya aku menuntut balas. Biar darah pemuda itu bersimbah menyuburkan bumi Pasundan ini. Pucuk dicinta, bulan tiba. Aku tidak duga sebelumnya kalau kalian mengadakan penyambutan besar-besaran atas kehadiranku. Tepat sekali. Tanpa undangan yang kusebarkan, kau muncul juga dari persembunyianmu. Ini menandakan jiwamu terusik. Dan kau telah kalah satu langkah. Ingat itu, Wiro. Kau boleh berhasil atas kelicikanmu. Tapi hak untuk menuntut kebenaran adalah tugasku. Luar biasa. Nyalimu cukup besar berkuar di antara harimau-harimau yang akan melangsamu. Bukan Wiro namanya. Kalau gentar menghadapi harimau ompong seperti mereka. Keparat. Sombong sekali kau, Sableng. Orang Sableng sudah sepantasnya sombong. Apalagi untuk menindak kebrutalan kalian yang menculik gadis-gadis tak berdosa. Sebelum kau bermimpi untuk membebaskan mereka, tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Ayo, siapa yang akan maju lebih dulu? Tentu. Ini satu kesempatan aku untuk menuntut balas atas kematian Warok Sinolodra. Aku tidak pandang bulu. Siapa yang berminat, aku layani. Warok Sinobareng, kau juga punya hak untuk membantainya.
Kalau kau nekat, mari kita bermain-main di sini. Tunjuk edan, kematianmu tidak akan kutunda lagi. Belum waktunya kau menang. Sebelum kau melawan aku. Aku tidak pilih musuh. Aku hadir di sini untuk menumpas semua penjahat, termasuk dirimu. Kurang ajar. Aku sudah berada di sarang gagak. Rumahnya bagus ya, seperti burung di atas pohon. Ternyata yang selama ini ku anggap kerikil tajam menjadi bumerang, penghambat tujuanku. Aku akan menghibur dengan petikan kematian. Bagus. Bayunata telah siap dengan segala kemungkinan. Dan tidak sulit bagiku untuk menumpas siapa saja yang masuk ke sarangku. Biarkan mereka sebagai penantangmu, tapi percayakan padaku untuk melayani mereka. Hei, Bayonata, sekalipun kekuatanmu bertambah, aku dan sahabat-sahabatku tidak akan gentar. Bayunata, peramal itu bagian. Bayunata.
datang untuk menjemput kematiannya. Bayunata, kau tidak kenal siapa aku. Tapi kau pasti ingat kejadian 10 tahun yang lalu. Tragedi yang menimpa keluarga Surya Atmaja. Bayunata tidak akan pernah lupa. Apalagi pada seorang gadis yang tersunting bunga mawar di telinganya. Kenapa? Apa kau datang untuk meminangku? Ya, kau akan kupinang sebagai tumbal kehancuranmu. Bagus. Keberanian yang luar biasa. Hadapi dulu sahabat-sahabatku. Setelah itu, baru kau hadapi aku. Pengecut kau, Bayunata. Bayunata, seorang yang punya nama besar, pasti tidak akan tinggal diam melihat kematian sahabat-sahabatnya. Pantang bagi Bayunata ditantang siapapun. Kau lebih pantas jadi istri piaraanku.
semudah itu kau memutuskan rambut pusakaku? Racun pusaka kipas itu tidak ada penawarnya. Mawar, tuntutanmu terhadap Bayunata sudah terbalaskan. Ya, semua masalah sudah selesai. Belum, Mawar. Gadis-gadis yang diculik perlu kita bebaskan. Terima kasih, Dok. Sekalipun kita pernah bertentangan, ternyata tujuan kita sama. Ya. Tidak suka adanya semua bentuk kejahatan. Ya. Kasihan sekali. Kok minum sendiri sih? Aku kan juga capek. Si Jajang juga. Minta dong. Jangan. Dikit. Nanti dia mabok. Masa mabok, Mas Wiro? Ya. Enggak jadi ah. Kayaknya kok aneh ya. Enggak. Habiskan katanya kamu minta. Kamu mau Sableng? Masih banyak. Wiro, pantang minum tua. Yang tidak biasa minum, jangan mabuk-mabukan. Lebih baik lagi tidak minum sama sekali, biar tidak lalai. Termasuk yang lagi nonton loh. Ya nggak.